warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islam itu yang dirahmati Allah. Masyaallah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islam itu Indah, dan terima kasih banyak buat jamaah dari Wonosobo. Mana tepuk tangannya? Masya Allah, makasih banyak. Sebelum kita bahas tema kita pagi hari ini, kita lihat dulu nih, ada video viral. Wah, tentang apa ya? Tentang bocah main skuter di tengah jalan. Wah, Allah, orang tuanya kemana? Coba kita lihat, saksikan tayangannya. Ini dia. Masya Allah, mana ya anaknya ya? Iya, ya Allah. Main terus ke jalan raya. Itu Bu, emang anaknya itu nggak boleh ke jalan raya. Main tongkat Bu, bukan main skuter. Di tengah jalan main tongkat. Saya itu ada sepeda motor. Aku tongkat saya patah ini. Enggak, saya yang main skuter di jalan kan anaknya di sini. Benar, Ibu namanya siapa? Bu Faidah. Ibu Faidah. Iya. Oh, Ibu sangat berfaedah berarti ya. Bu Faidah. Iya. Iya, Ibu dari mana, Ibu? Dari Wonosobo. Dari Wonosobo. Iya. Majelis taklim apa, Bu? Muslimat. Muslimat. Iya. Wonosobo. Tepuk tangan dong Ibu Faidah. Makasih banyak Ibu Faidah. Iya. Ya, boleh duduk Ibu Faidah. Ya. Maaf Ustaz. Maaf Ustaz, tadi dimarahin, tongkatnya diambil. Enggak apa-apa. Udah dibalikin kan? Enggak kena. Oh, enggak kena, iya. Silakan Ustaz penjelasannya, mohon izin. Silakan. Habib dan Sasa, Masya Allah, Tabarakallah. Kepada semua orang tua, dimanapun berada, ketahuilah anak itu dijaga, anak itu dirawat, anak itu dididik. Ketahuilah perlindungan Allah terhadap diri kita luar biasa. Apalagi perlindungan Allah terhadap anak-anak kita. Tapi bukan berarti setelah dilindungi seperti itu kita sebenarnya udahlah, amanlah. Gak bisa seperti itu. Karena anak kan banyak mau tahu, banyak mau taunya, sampai keingintahuannya itu bisa jadi membahayakan dia. Hati-hati, nanti jangan pegang pisau, takut nanti benar kan? Hati-hati kan begitu. Maka bagaimana agar anak selalu dijaga sama Allah? Karena kita sebagai orang tua tidak bisa selalu mengawasinya. Betul, ayo serahkan kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Dan mohon maaf, senantiasa dalam pengawasan anak-anak itu kita harus berikan bekal. Ada namanya usaha dari orang tua untuk melindungi anak. Ada namanya usaha. Dari tadi tayangan tadi banyak banget suara. Di mana sih orang tuanya itu? Di mana sih? Karena yang bertanggung jawab adalah orang tua. Bukan siapa-siapa. Maaf, ini contoh. Seorang anak dimasukkan di sekolah. Bukan gurunya. Tetap ada andil orang tua di situ. Bukan bermasa bodoh. Guru hanya memberikan pembelajaran. Tapi kita lah yang mendidik anak. Beda mengajar, beda mendidik. Maka bekali anak kita dengan ilmu akhlak. Ilmu akhlak itu luar biasa. Lalu perkenalkan dengan keimanan, sehingga anak itu bisa yakin, bisa tahu adabnya. Betul. Tepuk tangan buat Ustaz Maulana, ya Allah. Nih, awas, hati-hati, tongkatnya kegetok nanti yang sebelah. Masya Allah, jamaah. Saya mau nanya, pernah nggak sih ngejalanin hidup nggak sesuai sama rencana? Pernah ya Bu ya? Ibu cita-citanya jadi apa Bu? Jadi dokter. Nggak taunya pas udah gede jadi ibu rumah tangga. Tidak sesuai ekspektasi. Tidak sesuai ekspektasi. Tapi ingat ya, buat semua nih jamaah yang di studio, jamaah yang di rumah, ternyata Allah itu punya rencana buat kita yang lebih indah, yang lebih pas. Kalau seandainya ibu, nih mohon maaf, ya mau jadi dokter, ternyata ibu takut sama darah, gimana mau jadi dokter, gitu ya Bu ya? Ya ini Masya Allah, hari ini kita bahas nih, temanya luar biasa, jadi buat yang di rumah juga jangan berkecil hati, kalau cita-citanya nggak tercapai. Apa sih temanya? Tenang, Allah sudah menyiapkan yang terbaik kok, Alhamdulillah, Masya Allah. Nah sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita lihat lagi nih sebuah video tayangan tentang PHK. Melejit
pemerintah bisa apa? Coba kita lihat tayangannya. Ini dia. Oleh Eka Wahyuningsih, ia akan mengalami pemutusan hubungan kerja dari tempat ia bekerja di salah satu rumah sakit di Jakarta. Mengabdi selama 24 tahun sebagai asisten perawat, tidak mengantarkan ibu dua anak ini sampai ke masa pensiun. Justru, kini Eka dan 260 karyawan lainnya tengah menanti kapan uang pesangon mereka dibayarkan oleh rumah sakit. Kalau kita lihat yang lagi marak terjadi ini di mana-mana nih Bib nih. Pertanyaannya ya, apakah ini caranya Allah untuk menyiapkan tempat yang lebih baik buat kita atau ini hanya cobaan aja Bib? Nah ini mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Fadhol Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Fadli, ibu-ibu semuanya. Ada perkataan An-nas mudabbir wallah muqaddir. Manusia berusaha, ikhtiar, berencana, tapi tetap yang menentukan Allah. Artinya rezeki ini tidak perlu ditakutkan. Orang mau bilang, oh ekonomi sulit, banyak PHK. Mereka tuh terkadang lupa Allahnya. Allah ini yang membagikan rezeki. Ada seorang imam itu ditanya, Imam Hatim Al-Asam. Beliau mengatakan ketika beliau ditanya bagaimana engkau menghadapi kehidupan, beliau mengatakan, alimtu anna rizki la ya'kuluhu ghairi fatma'annat bihi nafsi. Aku tahu, kata Imam Hatim Al-Asam, bahwasannya aku punya Allah Subhanahu wa taala dan rezeki ini adalah sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 50.000 tahun belum penciptaan dunia beserta isinya, semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh yang ini akan di PHK, oh ini akan dapat rezeki seperti ini, oh ini seperti ini. Itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu. Dan kita tidak bisa memaksakan satu instansi manapun untuk mempertahankan kita. Itu hak daripada perusahaan, itu hak daripada kalau memang rugi atau segala macam kan tidak bisa. Jadi satu sama lain ini harus saling mendoakan dan minta maaf. Insya Allah betul kata Mas Fadli tadi, jangan khawatir. Allah itu sudah mempersiapkan hal yang lebih bagus. Cuman kitanya terkadang yakinnya itu kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinnya itu harus dikokohkan, diteguhkan supaya apa? Insya Allah keluar dari sini dapat yang ini, keluar dari sini dapat yang ini. Intinya dari pribadi diri kita, baguskan diri kita, skill kita baguskan, kemudian pasanglah atau yakinkanlah supaya orang itu bisa percaya sama kita. Kita orang yang amanah, kita orang yang jujur. Jangan khawatir, dimanapun kita dipindahkan, dimanapun kita dikeluarkan, Allah akan terima kita. Amin. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan berikan buat kita itu tempat-tempat yang bagus, yang insya Allah lebih baik. Makasih banyak Habib, jazakallah khair ilmunya. Tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Jamaah, kita lanjut lagi. Kalau tadi PHK, sekarang beda lagi nih ya. Angka perceraian di Jombang capai 3.000 kasus. Subhanallah, ini di tayangannya nih. Inilah pemandangan persidangan perkawinan di Pengadilan Agama Jombang, Jawa Timur pada Rabu siang. Setiap ruang sidang di pengadilan ini tidak pernah sepi dari para pemohon dan penggugat. Rata-rata pengunjung adalah perempuan. Humas Pengadilan Agama Jombang mengatakan angka perceraian di Jombang tercatat sebanyak 3.015 kasus. Terdiri dari cerai talak dan cerai gugat. Jumlah ini menurun dibanding 2 tahun sebelumnya. Pengadilan Agama Jombang juga mencatat selama tahun 2023 ini ada 251 janda baru setiap bulannya. Kalau kita lihat tadi perceraian yang tinggi, apakah ini cara terbaik yang Allah berikan kepada pasangan yang dimiliki orang itu tadi untuk tidak bersama lagi ya? Terus atau mungkin juga ada orang juga yang sampai dengan detik ini mohon maaf belum dapat jodoh. Nah ini kan kita ingat Allah ini kan katanya menciptakan manusia ini berpasang-pasangan. Tapi kenapa ada orang yang nggak menikah? Apakah ada yang dipersiapkan sama Allah? Apakah jodohnya nggak di sini tapi di akhirat atau bagaimana? Mau izin penjelasan Ustaz Syam? Tepuk tangan buat guru kita Ustaz Syam.
Kami guruku Habib Muhammad Ustaz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Dijadikan perhiasan, dijadikan indah bagi manusia itu kecenderungannya kepada pasangan, yaitu wanita, anak-anak, harta benda, emas, kendaraan, tempat tinggal, itu kita semua senang dengannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu semua adalah al-mata'. Apa al-mata'? Ini adalah alat. Alat untuk apa? Perkakas untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu yang punya suami, jadikan suami ini alat mendekatkan diri kepada Allah. Punya anak, jadikan anak ini alat mendekatkan diri kepada Allah. Ada orang ketika belum punya anak masih bandel, ketika sudah punya anak sudah mulai tobat. Berarti anaknya alat mendekatkan diri kepada Allah. Ada orang sebelum menikah masih bandel, tapi setelah menikah tobat dia. Ini alat, pasangan ini alat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ditanyakan, ada pasangan menikah tapi bercerai, apakah ini cara Allah yang terbaik untuknya? Tergantung. Kalau setelah bercerai justru malah lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti hikmahnya besar. Pandai mengambil hikmah daripada itu. Kalau selama menikah dia justru malah terhalang ibadahnya dengan Allah, dia terhalang menutup aurat. Ada seorang wanita, Ustaz, saya tidak kuat lagi dengan laki-laki ini. Kenapa? Saya dilarang pakai hijab, saya dilarang untuk sholat, saya dilarang untuk ini, pokoknya saya diajarkan untuk cinta dunia, dilarang saya beribadah. Dan setelah bercerai justru makin dekat sama Allah Subhanahu wa taala, berarti ini cara Allah yang terbaik untuknya. Tapi kalau ada orang bercerai tapi malah makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, berarti salah dia sendiri. Allah sudah ngasih jalannya. Engkau tetap menikah boleh, engkau juga bercerai juga tidak haram meskipun tidak disukai sama Allah Subhanahu wa taala, tapi tergantung respon setelahnya. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama Mas Fadli. Ustaz Syam. Ayo. Kalau bisa tetap bertahan. Kalau kata Ustadz Maulana yang mengingat juga ajaran dari nabi-nabi kita, kalau seandainya dari rumah itu ada jendela yang rusak, betulin jendelanya aja, nggak usah ganti rumahnya. Iya betul Bu ya? Iya, nggak ada orang yang sempurna. Nanti buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ini jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjut lagi tentang tema kita yang luar biasa. Tenang, Allah sudah menyiapkan yang terbaik kok. Jangan beda channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.